Coba deh bayangin, tahun 1945, sebuah negara baru aja proklamasi kemerdekaan. Tapi negara ini kan ribuan pulau, belum ada internet, apalagi smartphone. Terus gimana caranya nyebarin berita paling penting dalam sejarah bangsa ini ke seluruh penjuru negeri? Nah, ini dia kisah luar biasa di balik penyebaran berita proklamasi Indonesia. Ini nih pertanyaan kuncinya. Soalnya, apa artinya proklamasi kalau rakyatnya sendiri nggak tahu kalau mereka udah merdeka? Wah, taruhannya gede banget. Dan ini jadi awal dari sebuah perlombaan melawan waktu dan jarak. Oke, jadi perjalanan kita bakal ngajak kita keliling Nusantara ya. Kita mulai dari jantungnya di Jawa, terus kita nyebrang ke Sumatera dan Bali, lanjut masuk ke rimba Kalimantan, kita lihat juga strategi keren di Sulawesi, dan akhirnya kita dengerin gema terakhir kemerdekaan sampai ke ujung timur Indonesia. Yap, semuanya dimulai dari sini, di Jawa, epicentrum kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, percikan apinya itu dinyalain di sini. Dan dari sinilah beritanya mulai menyebar dengan kecepatan yang nggak disangka-sangka. Di Jawa itu penyebarannya bener-bener kayak ledakan informasi. Nggak cuma lewat jalur resmi kayak telegram kantor Berita Dome atau siaran radio aja loh. Justru yang keren banget itu inisiatif dari rakyatnya sendiri. Selebaran disebar di mana-mana. Kurir lari-larian, bahkan mimbar khotbah Jumat di Yogyakarta pun ikut menggemakan kabar kemerdekaan. Luar biasa kan? Dan ini nunjukin banget peran manusianya. Para pemuda kayak Yakub Gani, Datuk Jamin, sama Sumanang itu nggak nunggu perintah. Mereka jadi telegram manusia, beneran. Mereka bawa kabar kemerdekaan itu pakai sepeda atau bahkan jalan kaki ke kota-kota terdekat kayak Bekasi dan Tangerang. Mereka ini mempertaruhkan segalanya, cuma biar semua orang tahu. Oke, sekarang kita nyebrang selat dulu yuk. Kita lihat gimana caranya kabar ini sampai ke Pulau Sumatera. Ini tantangan pertama nih, harus lewatin lautan. Nah, di Sumatera ini, kita lihat kombinasi keren antara teknologi zaman itu dan kegigihan manusia. Radio emang jadi yang pertama, sinyalnya ketangkap di malam yang sama. Akagani bahkan cerdas banget, dia pakai telepon. Tapi, yang benar-benar bikin beda itu, ya pas para pemimpin pulang dari Jakarta, mereka terbang ke Palembang, terus lanjut lewat darat, menjangkau daerah-daerah yang nggak kesentuh sinyal radio sama sekali. Nah, di sini nih kita bisa lihat jelas efek riaknya. Kalau di Jawa, beritanya nyebar dalam hitungan jam. Begitu nyebrang ke Sumatera, butuh waktu berjam-jam sampai beberapa hari. Makin jauh, contohnya ke Bali, jeda waktunya makin kerasa. Jadi proklamasinya sih menyebar, tapi kecepatannya beda-beda banget. Lanjut, kita gerak ke selatan ya, ke Kepulauan Sunda Kecil. Di sini ceritanya sedikit beda. Berita nyampe Bali sih cepet, tapi buat sampai ke pulau-pulau tetangganya, nah itu harus pakai cara yang lebih tradisional. Jadi gini, walaupun Bali udah dengar beritanya lewat radio di hari H, pengumuman resminya itu baru seminggu kemudian. Dari situ penyebarannya mulai melambat. Berita harus dibawa sama kurir-kurir yang naik perahu antar pulau, sampai akhirnya tiba di Sumbawa itu lebih dari 2 minggu setelah proklamasi dibacain. Lama juga ya? Sekarang kita terbang ke Pulau Raksasa, Kalimantan. Nah, di sini ceritanya makin kompleks. Beritanya itu datang dari macam-macam arah, termasuk dari beberapa pembawa pesan yang, sama sekali nggak terduga. Jadi, berita itu nyampe ke Kalimantan lewat banyak celah. Ada siaran radio di Pontianak, terus ada para pelaut yang baru datang dari Jawa, bahkan para pekerja kilang minyak dari Jawa juga bawa kabar. Tapi, ada satu sumber lagi yang super unik, yang mungkin nggak bakal kepikiran sama sekali. Jadi, siapa coba mereka ini? Ini salah satu bagian paling menarik dari cerita ini loh, nunjukin betapa acaknya penyebaran informasi di zaman itu. Jawabannya adalah tentara Australia. Serius, ini beneran. Anda nggak salah dengar, di beberapa daerah pedalaman kayak Puruk Cahu sama Martapura, justru pasukan Australia yang tugasnya ngelucutin senjata Jepang, malah jadi pembawa kabar kemerdekaan Indonesia ke rakyat setempat. Ironis banget kan? Tapi ya begitulah sejarah. Oke, perjalanan kita lanjut lagi ke Sulawesi. Di sini, siaran radio aja ternyata nggak cukup. Perlu ada upaya yang lebih terorganisir biar seluruh pulau yang bentuknya unik ini dengar kabar kemerdekaan. Dan solusinya datang dari GSSJ Ratulangi. Begitu beliau tiba di Bulukumba, beliau nggak mau penyebaran beritanya ini untung-untungan. Beliau langsung bikin strategi, bentuk 2 tim. Satu tim gerak ke utara, satu lagi ke selatan. Cerdas banget kan? Cara jitu buat menaklukkan geografi Sulawesi yang rumit itu. Akhirnya, kita sampai juga di babak terakhir perjalanan kita, Maluku dan Papua.
Disinilah jarak dan minimnya infrastruktur jadi tantangan terbesar yang bikin gema kemerdekaan sampainya paling lama. Coba lihat deh betapa panjang penantiannya. Waktu Papua baru dengar kabar di akhir Agustus, saudara-saudara kita di Ambon, Maluku itu harus nunggu sampai bulan Oktober. Bayangin, hampir 2 bulan berlalu, mereka hidup tanpa tahu kalau negara mereka udah merdeka. Lebih dari 60 hari. Angka ini benar-benar bikin kita sadar betapa besarnya tantangan yang dihadapi. Selama 2 bulan penuh, saudara-saudara kita di Ambon bahkan belum tahu kalau mereka udah jadi bagian dari bangsa yang merdeka. Dan cara berita ini nyampe ke Papua itu, wah, luar biasa banget ceritanya. Bukan langsung dari Jawa, tapi lewat rute muter, lewat Australia. Di sana, para pejuang Indonesia yang lagi diasingin sama Belanda itu dengar proklamasi dari radio. Mereka nggak tinggal diem dong, mereka langsung bikin selebaran, disebarin, sampai akhirnya pesan itu tiba di Merauke. Ini bukti kecerdasan dan semangat juang yang nggak bisa dibendung sama sekali. Jadi, kisah penyebaran proklamasi ini kan intinya tentang kegigihan manusia ya. Tentang pesan yang dibawa lewat radio, kapal, sepeda, bahkan dari mulut ke mulut. Semuanya jadi mozaik kecerdasan dan semangat. Nah, ini bikin kita jadi mikir. Di zaman kita yang serba instan ini, di mana informasi tinggal klik, apa kita masih punya kegigihan yang sama buat mastiin pesan-pesan yang paling penting itu benar-benar sampai? Pertanyaan buat kita renungkan bersama.